Tiba-tiba, Yu Heng menyadari bahwa 1000 dan 100 energi pedang Dao Guang, yang membuatnya cemburu, sebenarnya adalah 1000 cabang dan 100 cabang. Namun, justru karena penemuan inilah Yu Heng gemetar, dan murid serigala itu semakin ketakutan. Ini, pohon peri Ting Xiao. Putramu telah memurnikan semua pohon peri Ting Xiao. Pada titik ini, seluruh kota Wuhai, Rao adalah pembangkit tenaga listrik puncak seperti Yuan Ce, mau tidak mau berseru. Cabang ini sebanding dengan pohon peri Ting Xiao dari pengobatan abadi, dan bahkan disempurnakan oleh anak ini. Bahkan seorang master abadi, tidak ada cara seperti itu. Seberapa dalam cara anak ini mengendalikan penyerapan Ting Wei? Hurou, berdiri di aula, mau tidak mau berteriak dengan sedih. Pohon peri Ting Xiao, pohon peri Ting Xiaoku. Rotan Safir juga memiliki wajah yang jelek. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun anak itu mengambil pohon peri Ting Xiao, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Lagi pula, bocah itu menghilang ke 7 prestasi kecil lapisan surgawi, dan dia tidak boleh habis-habisan. Apakah energi dihabiskan untuk martial Dao? Nyatanya, ini bukan untuk meributkan apa-apa, karena jika mereka memberikan seluruh pohon Ting Xiao Xian kepada mereka, itu tidak akan pernah dapat dikontrol penuh tanpa bulan dan 1 tahun dan 3-5 tahun. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat membayangkan keputusan Ting Shen yang sombong dan perkasa. Tapi sekarang, melihat Ting Xiao Xian Su dikuasai oleh Qin Yichen sebanyak mungkin penyuling, rubah itu sangat berhati lembut sehingga dia ingin merebut, kecuali dia membuka yang pertama dari laut kesadarannya. Bocah ini, tidak heran berani datang ke kota Wuhai. Ternyata sangat tergantung. Sudah berapa lama dia menghilang? Terobosan martial Dao juga itu saja. Bagaimana Anda bisa menyempurnakan seluruh pohon peri Ting Xiao? Murid serigala ganas Yu Heng akhirnya menarik intimidasi. 1000 Ting Guang. Jika dia tidak berusaha keras untuk mendesak kekuatan abadi, dia mungkin bisa menahannya. Bagaimanapun, meskipun Ting Wei kuat, dia adalah keberadaan martial Dao 9 Heavenly Layer. Tapi premisnya hanya ada 1000 pelanggaran Ting Guang dan tidak ada gangguan lain. Tapi ini tidak realistis. Setelah perisai kekuatan abadi dihancurkan oleh serangan lain, itu membuat Ting Wei masuk ke dalam tubuh. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga 9 lapisan surgawi, laut kesadaran belum terbuka, dan ada kekacauan dan jiwa sangat rapuh. Bahkan pistol berpola naga Qin Yichen yang telah punah hanya memiliki ide seperti itu. Itu akan menjadi yang terbaik untuk menyakiti Yu Heng. Jika tidak, hancurkan saja kekuatan abadinya, maka 1000 Ting Guang akan menggantung jiwanya. Berkeping-keping. Meskipun Yu Heng merespons dengan cepat dan lolos dari pukulan itu, dia masih merasa kedinginan di punggungnya saat ini. Jika tadi sedikit lebih lambat, saya mungkin benar-benar ingin menanamnya di tangan anak ini. Sudah berapa lama sejak memurnikan Ting Xiao Xianzhu? Anak ini benar-benar tidak mudah. Tepat pada saat ini, Qin Yichen melihat bahwa kehati-hatian Yu Heng lebih baik daripada niat membunuhnya. Tetapi kecewa untuk sementara waktu, lalu berkata dengan mencibir, "Anjing tua, bukankah itu untuk mengambil nyawa Tuan Muda? Tuan Muda berdiri di sini apalagi yang bisa saya lakukan, pamerkan saja." Sudut mulut Yu Heng berkedut, menunjukkan taring, sepertinya marah. Mengenai kartu hall, dia memang memilikinya. Bahkan ketika merampok Guts Festive dari suku Split Leopard, dia juga memiliki beberapa peluang, yang memberinya kekuatan pertempuran tirani. Namun, kartu-kartu ini digunakan untuk menyimpan tokennya sendiri di bawah sorotan 1000 liga kerajaan seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Setelah dilakukan di sini, Yu Heng tidak berani menjamin bahwa situasi masa depan masih berada dalam kendalinya. Selain itu, Yu Heng samar-samar menebak bahwa anak itu baru saja berani bertarung dengan dirinya sendiri, dan bahkan memiliki postur menghubungkan Wolf-Wolf dan Sol Palem, yang pasti memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika anak ini terbunuh, dia takut terluka dan dalam kondisi yang buruk. Para master yang optimis dengan drama di kota Wuhai tidak peduli siapa yang menang dan kalah dengan Qin Yichen, siapa yang hidup dan siapa yang hidup. Sampai saat itu akan menjadi masalah besar. Pikiran Yu Heng berputar, tetapi dia mendengar teriakan dari kakinya, "Penatua, selamatkan aku." Melihatnya, Anda melihat bahwa Yulan merasa malu, dan sepertinya tidak mau, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadapi cakar naga yang ganas. Murid serigala Yu Heng gemetar, dan melihat bahwa dengan tembakan pembangkit tenaga Butterfly Power 28 Heavenly Layer Great Accomplishment, anggota klannya sulit untuk ditangkis. Benci. Yu Heng marah. Dia masih memiliki energi, tetapi anggota klannya telah dirugikan. Pertempuran ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Anda pasti pernah jatuh. Jika Yulan hilang, suku Youlang saya tidak akan bisa berjalan di makam para dewa. Memikirkan hal ini, Yu Heng memelototi Qin Yichen, dengan keras berteriak, "Nak, kamu beruntung hari ini, tetapi kamu dapat yakin bahwa tidak lama lagi orang tua itu akan melepas level pertamamu." Ketika kata-kata itu berakhir, Yu Heng berubah menjadi aliran cahaya dan tersapu. Namun,
Bagaimana mungkin Qin Yichen melewatkan kesempatan itu dan langsung mencibir dan membunuhnya? Bang bang bang. Itu adalah jalan kekuatan abadi lagi. Sunyi dan berkelahi dan mundur. Tetapi bahkan lebih marah. Dia melihat bahwa bocah ini mencoba menyeret rekannya untuk menyelesaikan klannya sendiri. Nah, jangan terlalu sombong. Yu Heng berteriak. Dan tiba-tiba kekuatan abadi melonjak menjadi 1000, 100 serigala. Qin Yichen memegang pedang macan putih, memotongnya dengan pisau, dan serigala mati. Tapi ini untuk mendapatkan waktu untuk Yu Heng, sambil menyelamatkan Yulan. Tetapi juga kekuatan abadi membuka gulungan sutra putih ke poni kupu-kupu 1000. Wajah 1000 kupu-kupu tiba-tiba berubah. Jangan melihatnya. Ini hanya pukulan dari Yu Heng. Tapi untuk dia yang bukan Golden Immortal 7 Heavenly Layer, itu hampir fatal. Qin Yichen menatap dingin, menggigit giginya, dan akhirnya berkedip, menghalangi 1000 kupu-kupu di depannya, memotong gulungan sutra putih yang terbuka dengan satu pukulan. Namun, konfrontasi kuda putih inilah yang akan memungkinkan Yu Heng mengambil kesempatan dan melindungi anggota klan di belakangnya. Alis Qin Yichen sedikit membeku, tetapi pada akhirnya mereka berteriak dengan dingin, "Ziyun, lepaskan!" Ziyun masih ingin bertarung lagi, tetapi melihat Qin Yichen dengan sedikit menggelengkan kepalanya, dia akhirnya mencibir. Tetapi sebelum pergi, kedua cakar naga itu berpotongan. Langsung meledakkan Yulan. "Aku sudah bilang aku pernah melihatmu memukulmu sekali dan aku pasti akan bicara." Tenggorokan Yulan manis, dan pupil serigalanya penuh kebencian. Dia pernah jatuh ke kota, tetapi sekarang di lingkaran dalam ini, dia sangat tidak nyaman untuk dihancurkan sesuka hati. Yu Hengji mendukung Yulan dan menatap Qin Yichen yang dingin, menatap giginya. "Nak, hari ini orang tua akan mengampunimu untuk sementara waktu. Tetapi kamu tidak berpikir bahwa orang tua itu takut padamu." Qin Yichen hanya mencibir dan tidak membuat omong kosong, sedikit mengangkat bilah harimau putih. "Artinya jelas, Anda anjing tua tidak takut pada tuan muda, tetapi terus bertarung." Namun, Yu Heng cukup menentukan. Melihat bahwa situasinya menunjukkan tanda-tanda tidak menguntungkan baginya, dia mengabaikan provokasi Qin Yichen dan segera memerintahkannya untuk pergi. Meski nafas Yu Heng yang naik dari langit masih ganas dan menakutkan, namun tetap membuat banyak kekuatan di kota Wuhai kaget dan terpana. Karena tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir dengan mundurnya suku Youlang.